informasi dari dalam negeri yang juga mungkin masih menjadi perhatian adalah karena Kejaksaan Agung Indonesia ini menjawab kemungkinan terdakwa untuk kasus korupsi timah yaitu Harvey Mois dituntut hukuman 50 tahun penjara. Tuntutan hukuman 50 tahun penjara itu diminta oleh Presiden Prabowo Subianto saat menyindir vonis hakim untuk Harvey Mois yang diduga merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyatakan Kejaksaan Agung hanya bisa membuat tuntutan sesuai dengan regulasi yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Harli menyebutkan bahwa pernyataan Prabowo harus diterjemahkan secara harfiah lantaran kepala negara pasti memikirkan kemaslahatan dalam pemberantasan korupsi. Sementara Kejaksaan Agung merupakan operasional yang harus taat kepada regulasi yang ada. Iya, Sinta, meski demikian Kejaksaan Agung ini memastikan melakukan upaya banding terhadap vonis Harvey Mois di kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk. Jadi bisa dibayangkan ya kalau melihat informasi ini begitu Sandra Dewi yang tadinya sudah mungkin agak sedikit tenang begitu ya. Ini udah mulai deg-degan lagi mungkin ya Sinta. Iya, tapi mungkin Aneka juga pernah mendengarkan ya terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo tentang hukuman berat untuk koruptor yang merugikan negara sampai ratusan triliun. Dan ini tentunya mungkin ya Presiden juga melihat bahwa harusnya nih layak untuk dihukum seberat-beratnya agar bisa memberikan efek jera juga bagi yang lain. Dan karena itu pernyataannya muncullah 50 tahun ini ya. Baik, memang kalau kita mengingat kasus ini kan cukup menarik perhatian masyarakat begitu, di mana kerugian negaranya ini mencapai 300 triliun rupiah dari korupsi timah. Jadi menurut Presiden memang penegakan hukum ini harus tegas supaya ada efek jera. Betul sekali Aneka, tapi menariknya nih Kejaksaan Agung ternyata mendukung pernyataan ini dan mereka menyatakan bahwa saat ini penuntut umum sudah mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun untuk Harvey Mois. Nah ini yang akhirnya juga menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Masa dengan kerugian negara hingga 300 triliun hukumannya hanya 6,5 tahun begitu ya. Makanya dari situ Presiden mungkin meminta agar hukuman koruptor yang merugikan negara hingga triliunan ini harus jauh lebih berat. Iya Aneka, dan Harli Siregar juga melihat gitu ya dari Kejaksaan Agung bahwa mereka tetap harus mengikuti aturan di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, jadi hukuman maksimal tetap bergantung pada regulasi yang berlaku. Iya, makanya kalau kita lihat begitu ya mereka sekarang sedang fokus menyusun memori untuk banding. Tapi kalau menurut saya sendiri selain soal hukuman, yang penting ini juga adalah transparansi untuk proses hukumnya seperti apa. Karena rakyat ini kan pasti terus memantau kasus besar apalagi juga melibatkan selebritis seperti ini begitu ya. Akhirnya memang semua mata menjadi memandang pada kasus ini. Baik, dan memang kalau kita lihat atau kita juga berharap ya dari kasus ini begitu, ini menjadi pelajaran besar. Kalau ada korupsi dengan dampak sebesar-besarnya atau dengan dampak yang relatif besar begitu, ini harus benar-benar ditangani dengan serius dan harus diberikan hukuman yang adil ya, yang setimpal artinya dalam hal ini. Baik, memang kita tunggu nanti seperti apa Sinta hasil bandingnya. Kita harapkan memang keadilan ini benar-benar ditegakkan begitu ya. Tidak hanya untuk masyarakat-masyarakat menengah bawah, tapi masyarakat menengah atas ini juga bisa mendapatkan hukuman sama seperti yang dilakukan untuk masyarakat menengah bawah. Iya, dan semoga saja kepercayaan masyarakat terhadap hukum juga semakin meningkat ya ke depannya. Karena dalam hal ini nih kepercayaan masyarakat sangat-sangat dipertaruhkan. Dan berikutnya kita beralih ke kabar terkait PPN. Ya, pemerintah telah memastikan hanya barang-barang mewah yang kena tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% di tahun ini. Adapun sabun, shampoo, Wagyu hingga Netflix dan juga Spotify dipastikan tidak akan dikenakan PPN 12%. Hal ini ditegaskan seusai Presiden Prabowo Subianto menuturkan bahwa tarif PPN 12% hanya akan berlaku bagi barang-barang mewah yang selama ini masuk ke dalam daftar barang dan jasa yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Adapun barang mewah atau premium yang masuk kategori bahan pangan dan dikecualikan dari tarif PPN 11% atau tarifnya menjadi 0% juga tidak ada perubahan. Artinya Wagyu, lobster, dan king crab tidak akan dikenakan PPN 12% pada tahun ini.
Sri Mulyani pun memastikan PMK untuk mengatur ketentuan barang yang dikenakan PPN 12% akan segera diunggah atau di-upload di laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH Kementerian Keuangan sesegera mungkin. Dengan begitu ia memastikan tarif barang-barang yang selama ini terkena PPN 11% tidak akan mengalami perubahan. Iya, jadi kita sudah dengar langsung ya Ane ya bahwa akhirnya Netflix, Spotify sampai dengan daging sapi Wagyu ternyata tidak dikenakan PPN 12% ya. Jadi mungkin Anda masih bisa menonton dengan nyaman ya karena ternyata tidak terjadi kenaikan 12%. Iya, terutama untuk daging wagyu dan lobster ini hati-hati ya untuk masyarakat yang hobi begitu. Karena mungkin kolesterolnya naik begitu meskipun pajaknya tidak naik begitu ya. Dan tarif PPN 12% itu hanya berlaku untuk barang-barang mewah saja katanya. Dan Bu Sri Mulyani juga menegaskan kalau barang-barang seperti sabun, sampo, atau bahan makanan premium itu tidak akan terkena kenaikan PPN hingga ke 12%. Wah, jadi ya, nggak jadi nih ya, nggak ada kenaikan di 12% untuk produk-produk tertentu dan pemerintah juga sudah merilis aturan resminya melalui PMK di laman JDIH Kementerian Keuangan. Jadi semuanya bisa transparan dan juga di sana bisa dilihat ya. Maksudnya produk-produk apa saja yang masuk ke dalam daftar yang dikenakan PPN 12%. Iya, dengan aturan ini masyarakat jadi tahu nih apa saja yang kena PPN 12%. Memang sebenarnya bagus agar fokus ke barang-barang yang memang dianggap mewah saja begitu ya. Iya, dan Netflix dan juga Spotify itu kan sekarang sudah menjadi kebutuhan hiburan sehari-hari ya untuk banyak orang, untuk masyarakat. Jadi kalau misalnya nanti dikenakan PPN 12%, nih kasihan untuk hiburannya. Hiburan seperti apa lagi nih kalau untuk hiburan yang paling nyaman gitu ya. Di setiap harinya ternyata dikenakan PPN 12%. Iya, apalagi kalau kita tahu Netflix ini kan tidak semuanya film begitu, ada juga film dokumentari yang sebenarnya ini adalah edukasi begitu. Tapi kalau ini dibatasi, ini juga akhirnya jadi membatasi edukasi ke masyarakat juga begitu. Apalagi ekonomi sedang dalam proses pemulihan. Kebijakan-kebijakan seperti ini sangat penting untuk bisa menjaga daya beli masyarakat. Ya, dan kalau kita lihat konsumsi ini memang masih menjadi kontributor terbesar di ekonomi Indonesia. Jadi memang kalau misalnya PPN naik untuk semua barang dan juga jasa tentunya yang dikhawatirkan adalah memberatkan masyarakat. Apalagi kalau dilihat saat ini kan kita sedang berada di era pemulihan, daya beli masyarakat juga sedang tidak baik-baik saja. Bahkan sebagian dari kelompok masyarakat ini malah makan tabungan ya, kayak bukannya bisa menabung tapi malah makan tabungan. Iya, dan pastinya kita harus terus memantau Sinta perkembangannya seperti apa nih untuk aturan ini. Siapa tahu mungkin ada perubahan kebijakan di masa depan atau jangan-jangan memang penundaan kenaikan PPN ini hanya beberapa bulan saja untuk menenangkan masyarakat begitu, ketika terlihat sudah mulai ada perbaikan daya beli bisa jadi akan diberlakukan kembali. Setelah akhir tahun kemarin cukup panas ya, kita menanti produk-produk atau barang dan jasa apa saja yang dikenakan 12%. Ya semoga saja kebijakan ini terus berpihak kepada masyarakat dan juga masyarakat kedepannya tidak terlalu merasa diberatkan ya Ana ya dengan ya pajak yang harus dibayar setingkat atau 1% ya menjadi 12%. Betul sekali, Sinta. Dan kita beralih ke kabar yang juga menarik dan ini sangat relate begitu ya, terutama untuk masyarakat ini yang suka belanja atau suka shopping, yaitu terkait dengan pay later. Otoritas Jasa Keuangan tengah menyiapkan aturan terkait buy now pay later bagi perusahaan pembiayaan atau PPBNPL. OJK berencana menetapkan batas usia hingga minimal pendapatan pengguna pay later. Hal ini dilakukan untuk menguatkan perlindungan konsumen dan masyarakat dan mengantisipasi potensi terjadinya jebakan hutang atau debt trap bagi pengguna PPBNPL yang tidak memiliki literasi keuangan yang memadai dalam menggunakan produk dan layanan keuangan, serta mengembangkan dan juga menguatkan industri perusahaan pembiayaan. Adapun pokok-pokok pengaturan pay later baru ini mencakup antara lain pembiayaan PPBNPL hanya diberikan kepada nasabah, debitur dengan usia minimal 18 tahun atau telah menikah dan memiliki pendapatan minimal sebesar 3 juta rupiah per bulan. Perumusan peraturan ini terjadi seiring fenomena masyarakat Indonesia yang semakin gemar membeli barang menggunakan fitur Buy Now Pay Later atau BNPL. Hal ini terbukti dari penyaluran piutang pembiayaan pay later dari perusahaan pembiayaan PP yang naik 103,4% per September 2024.
Wah, Sinta, pengguna pay later harus minimal 18 tahun atau sudah menikah dan punya pendapatan minimal 3 juta rupiah per bulan. Ini sebenarnya bagus ya tujuannya untuk melindungi konsumen agar tidak terjebak dengan utang yang terus menumpuk ya, Sinta. Iya, dan ini sebetulnya kalau lihat memang tadi seperti disampaikan oleh Anaka, sebetulnya ini pengaturan yang cukup baik karena sekarang kan banyak sekali yang tergoda ya untuk membeli produk-produk atau barang-barang melalui fitur buy now pay later, tetapi kadang belum punya literasinya atau tidak memiliki literasi keuangan yang cukup, dan ini menjadi jebakan begitu ya, khususnya mungkin bagi anak-anak yang belum terlalu paham apa arti dari pay later itu sendiri. Betul sekali, Sinta. Makanya OJK ini tidak hanya fokus untuk melindungi konsumen, tapi juga mau menguatkan industri pembiayaannya sendiri. Karena kalau banyak yang akhirnya tidak bisa membayar, nih NPL industri pembiayaan juga naik. Dan akhirnya dampaknya adalah pada perusahaan-perusahaan pembiayaan. Karena kalau kita melihat data ini menunjukkan piutang pembiayaan pay later ini naik hingga 103,4% per September 2024. Bayangkan, Sinta, di atas 100% naiknya. Nah, ini kenaikannya memang luar biasa tinggi ya. Kalau di atas 100% artinya semakin banyak orang yang menggunakan fitur ini, tetapi penting juga aturan-aturan ini tetap harus diperhatikan agar mungkin penggunaan pay later ini ke depannya lebih terkontrol lagi. Dan mungkin ke depannya bagi yang memang benar-benar sudah mampu, kan arti pay later itu adalah hutang ya, Anaka ya. Betul, dengan adanya aturan soal usia dan pendapatan minimal, ini diharapkan pengguna bisa lebih bijak lagi dalam memanfaatkan pay later. Jadi nggak asal pakai tanpa mikir dampaknya ke keuangan pribadi. Padahal barang-barang yang dibeli juga ternyata bukan barang-barang yang produktif begitu. Sifatnya hanya untuk konsumsi. Jadi kan sebenarnya akhirnya terjadi penumpukan hutang yang berbahaya ke depannya. Ya, apalagi kalau dilihat generasi muda sekarang kadang mereka masih impulsif ya kalau soal belanja. Apalagi kalau dilihat sekarang kan banyak ya produk-produk yang lucu-lucu. Jadi mereka memilih untuk membeli tapi bayarnya pay later. Dan kalau dilihat sekarang kan OJK juga benar-benar memikirkan nih supaya nggak ada lagi jebakan hutang. Karena tadi ya iyalah pay later itu kan sama dengan hutang ya. Beli sekarang, dapat produknya sekarang, bayarnya nanti. Tapi itu belum tentu juga bisa bayar nantinya ya, Nuka ya. Betul sekali, ini ya merupakan sebuah langkah yang positif. Tapi literasi keuangan juga harus terus ditingkatkan agar masyarakat ini semakin paham cara untuk mengelola uang. Kalau kita mengingat data terakhir yang disampaikan oleh OJK, bahkan inklusi keuangan ini lebih tinggi daripada literasi keuangan, Sinta. Artinya banyak yang membeli produk-produk keuangan tanpa sebenarnya mengerti seperti apa produk itu. Ini berbahaya sekali sebenarnya ke depannya. Iya, setuju sekali, Anka. Jadi artinya kita tunggu saja ya aturan resminya ini akan berjalan seperti apa. Semoga saja semakin banyak konsumen yang cerdas, belanja cerdas dengan cara yang cerdas juga. Betul sekali, itu menjadi harapan kita bersama ya, Sinta.